Ini bukan cerita, bukan dongeng. Dikisahkan di sebuah negeri di Karibia sana, ada tiga anak kembar yang berada di sebuah pasar bersama ibunya. Kemudian salah satu dari mereka ada yang terjatuh. Datanglah nenek misterius yang menolong anak itu. Tanpa disadari, nenek misterius itu mengambil pita dari rambutnya. Sementara itu, ibu yang melihat anaknya didekati oleh orang asing langsung hampirinya. Pada malam hari, salah satu dari ketiga anak kembar tersebut terbangun. Dia melihat ada makhluk yang grogoti dari kaki adiknya yang tadi siang terjatuh. Dan ternyata ini hanyalah mimpi buruk bagi seorang gadis bernama Nala. Kemudian dia terbangun melihat Luna adiknya kesakitan. Luna mengalami penyakit yang langka. Ketika Luna merasakan kesakitan, kedua orang tuanya menyuntikkan sebuah insulin ke dalam kakinya untuk meredakan sakit. Dokter yang datang pun menyarankan agar Luna untuk dirujuk ke rumah sakit. Pada malam hari, Nala mendengarkan percakapan antara kedua orang tuanya, ayahnya Guillerme dan ibunya yang bernama Rebecca. Ayah Nala berkeyakinan bahwasanya Luna bisa sembuh hanya ketika dibawa ke rumah sakit. Sedangkan Rebecca ibunya mengatakan bahwasanya Luna hanya bisa sembuh ketika ia dibawa ke rumah neneknya yang bernama Josefa. Keesokan harinya mereka berkemas untuk berangkat ke rumah neneknya yang bernama Josefa. Keluarga ini harus menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk sampai ke rumah neneknya yang bernama Josefa. Dan ketika keluarga ini sampai ke desa terpencil itu, Nala merasakan sesuatu yang aneh dan menyeramkan. Ketika keluarga ini sudah sampai, ternyata ibu Rebecca yang bernama Josefa sudah menunggu cucu-cucunya. Dan ini adalah pertemuan yang sangat langka karena mereka sudah lama tidak bertemu. Josefa tinggal di rumah sebesar ini hanya didampingi oleh satu pembantu dan juga suaminya. Sedang Nala mencium keanehan di rumah ini. Tak sengaja, Nala mendengarkan percakapan neneknya dan juga ibunya Rebecca. Yang ia tangkap hanyalah ibunya Rebecca akan melakukan apa saja agar Luna bisa sembuh. Dan Josefa mengatakan harus ada yang dikorbankan. Josefa meminta Abigail pembantunya agar untuk menemani kedua cucunya. Di malam hari, Abigail mencoba melihat keadaan kedua bocil yang ada di dalam kamar. Ternyata mereka belum bisa tidur. Kemudian Abigail menawarkan untuk bercerita tentang kisah-kisah horor yang menyeramkan agar kedua anak tersebut bisa cepat tidur. Dan ternyata kisah ataupun dongeng yang diceritakan Abigail seperti pada mimpi yang sudah dialami oleh Nala pada malam-malam berikutnya ketika masih ada di rumahnya sendiri. Abigail bercerita bahwasanya pada zaman dahulu ada nenek-nenek sihir yang selalu meminum darah dari para gadis agar ia bisa bertahan menjadi muda kembali. Seolah melanjutkan mimpi sebelumnya, gadis yang pernah disentuh oleh nenek misterius akhirnya mengalami sakit dan kedua saudaranya menuju ke rumah penyihir di pinggir hutan untuk meminta pertolongan. Sesampainya di rumah dukun ataupun penyihir wanita di pinggir hutan, sang dukun menceritakan bahwasanya mereka bisa menyembuhkan saudarinya yang sedang sakit, tapi dengan syarat kedua gadis tersebut wajib menjalankan ritual untuk melahirkan seorang makhluk bernama Baka. Baka sendiri merupakan makhluk gaib, makhluk yang dipercaya oleh warga Karibia bisa mengabulkan segala macam permintaan. Sebelum kedua gadis melakukan ritual gaib melahirkan Baka, sang dukun melakukan perjanjian untuk kedua gadis tersebut. Yang pertama, mereka harus meminta Baka menyembuhkan
saudaranya yang sedang sakit. Yang kedua, kedua gadis tersebut sebagai upah kepada sang dukun harus meminta kekayaan yang nantinya akan diberikan kepada sang dukun. Pada malam bulan purnama, ritual pun dilakukan dengan mengubur sebuah telur unta yang dikuyur menggunakan darah kambing dan juga darah ular. 6 malam berikutnya, Baka pun lahir dan kedua gadis itu meminta permintaan kepada Baka. Keesokan harinya, saudarinya berangsur-angsur pulih sesuai perjanjian. Kedua gadis tersebut memberikan kekayaan kepada dukun wanita tersebut. Kemudian, sang dukun menawarkan kepada kedua gadis itu agar bersedia menjadi pelayannya dan akan diajari ilmu sihir. Dan hanya satu orang yang bersedia menjadi pengikut sang penyihir. Hingga suatu malam dia menemukan pita saudarinya di tempat itu. Dia sadar penyihirlah pelaku sebenarnya. Akhirnya dia dendam kepada penyihir tersebut karena penyihir sekarang sudah menjadi lebih mudah setelah meminum darah dari saudarinya. Belum selesai Abigail bercerita, sang ibu dari kedua anak tersebut, Rebecca, datang masuk ke dalam kamar itu. Kemudian Rebecca berkata kepada Abigail jangan pernah lagi menceritakan soal dongeng penyihir kepada kedua anaknya. Setelah Abigail pergi, Rebecca mengajak berbicara kepada anaknya Nala. Rebecca mengatakan kepada anaknya bahwa ayah dan ibu harus meninggalkan rumah ini untuk mencari obat untuk adiknya Luna. Nala memprotes keputusan ibunya karena dia sudah tidak merasa betah berada di dalam rumah neneknya Yosefa. Demi kesembuhan adiknya, Nala pun suka tidak suka, mau tidak mau harus menuruti apa yang dikatakan ibunya. Ketakutan Nala sepertinya akan terjadi. Suatu malam dia melihat neneknya Yosefa mengendus-endus ke kamar mereka berdua. Kemudian dia berada di dekat adiknya Luna dan membacakan mantra. Dan tak berhenti sampai di situ. Yosefa mendatangi Nala dan membacakan jampi-jampi kepada Nala. Keesokan harinya, ketika Nala mengajak adiknya Luna untuk sarapan di dapur, mereka bertemu dengan Abigail. Nala merengek agar supaya Abigail meneruskan ceritanya semalam yang sempat terputus karena kehadiran ibunya. Karena Nala yang terus memaksa, akhirnya Abigail pun terpaksa meneruskan cerita tentang dongeng penyihir semalam yang sempat terputus. Akhirnya kedua saudari tersebut sepakat untuk balas dendam dan menyelinap masuk ke dalam rumah penyihir saat sang penyihir keluar mencari darah segar. Kemudian mereka menaburkan garam ke dalam sebuah labu. Labu itu adalah tempat di mana sang penyihir menyimpan kulitnya. Setelah berhasil mencari darah gadis, kemudian sang penyihir memakai kembali kulit yang ada di dalam labu. Setelah memakai kulit tersebut, sang dukun merasakan aneh, panas membakar seluruh tubuhnya. Semua terbakar, hampir semua tubuhnya terbakar, dan sebelum dia mati terbakar, dia melihat kedua anak tersebut. Sebelum hancur, dia membacakan kutukan. Meski penyihir telah meninggal, tapi masalah belum selesai karena Baka sudah terlanjur dilahirkan. Karena Baka sudah mengabulkan 2 permintaan yang diminta oleh 2 gadis tersebut, maka saatnya Baka meminta tumbal. Tanpa disadari, tumbalnya adalah ibu mereka sendiri. Kedua gadis tersebut seperti tidak sadar mereka dikendalikan oleh Baka, kemudian membunuh ibunya sendiri. Kemudian salah satu dari mereka berinisiatif untuk mengakhiri ini semuanya. Dia datang ke tempat di mana Baka dirantai. Kemudian dia menghabisi Baka dengan kejam. Setelah kematian Baka, dikabarkan gadis tersebut mengalami sakit-sakitan. Mereka menjadi tidak akur. Bahkan salah satu dari mereka dikabarkan belajar
menjadi penyihir seperti apa yang pernah diajarkan para penyihir ataupun dukun yang telah mati di hutan Karibia itu. Kedua gadis yang tidak belajar akhirnya mengasingkan diri ke dalam hutan, sedangkan yang satunya sampai saat ini tidak diketahui di mana keberadaannya. Setelah Abigail bercerita, Nala bertanya, apakah garam tersebut memang nyata bisa membunuh penyihir? Namun Abigail menjawab, ini hanyalah kisah dongeng belaka.